auditnya sudah oleh aparat penegak hukum, kan jadi gede persoalannya. Mari kita mulai berubah, bersemangat kepada Bapak Ibu sekalian. Sekarang buat sekolah. Saya sambil jalan di sini ya supaya rada punya inspirasi gitu. Buat sekolah, Bu, Ibu kepala sekolah nih. Banyak sekali anak-anak kita yang kalah, Bu, dalam bersaing, dalam berkompetisi, karena sebab bukan dia, tapi sebab kita nggak bisa melayani dengan baik. Berapa banyak anak kita yang nggak bisa, batal mencalonkan jadi calon kepala desa, mau kerja di pabrik, arek jadi polisi, arek jadi tentara. Pada saat dia akan melamar ke sana, ijazahnya tidak ada. Di rumah dia ijazahnya hilang, kabelem, kabawa banjir segala rupa. Begitu cari di sekolah juga tidak ada. Dibuka buku besarnya, buka buku besarnya, buku induknya kamana boa. Banyak yang seperti itu. Bayangkan kalau itu menimpa kepada anak kita. Jangan kita berpikir, mana iya. Kalau datang pada anak kita, kalau menimpa keponakan kita, kalau menimpa cucu kita, lalu pasti pertanyaannya, iya pemerintah kemana? Kok tidak hadir? Kan pendidikan juga bagian dari kecabangannya pemerintah. Ya, Ibu kalau jalan hari ini ke Jalan Dr. Semeru di Kota Bogor, kebayangnya Jalan Dr. Semeru, lamun di Rumah Sakit Karya Bakti itu kan tikungannya Pak, lompongnya kan terus ke korem sana. Kan ada bangunan 4 lantai pas di tikungan, yang hari ini sudah jadi ruko, betul? Bukankah itu dulu adalah STM, SMK? Benar gak? Benernya. Nah terus kalau sekolahnya tutup, sekolahnya bubar, anak-anak yang alumni dari sana mau kemana? Mencari data. Padahal profesi ibu, profesi bapak sebagai pendidik, profesi yang luar biasa. Kalau orang sudah meninggal, putus kabeh. Ya Pak. Yang tertinggal hanya beberapa perkara. Salah satu perkaranya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi seringkali mohon maaf, kurang deh pengabdiannya, kurang dicacapkan. Yaitu tadi, itu ijazah di scan, ijazah di fotokopi, disimpan pakai dus aqua di hadapan meja. Masih ada katanya. Tapi pada saat itu digunakan sebagai pengganti dari ijazah asli, karena ijazah aslinya punah berbagai macam sebab, gitu ya. Apakah laku? Kalau yang fotokopi dilegalisir, kapan kudu aya asli? Nah, lamun melegalisir, dan kades tiket embung nanda tangan, karena legalisir kata-katanya itu adalah difotokopi sesuai aslinya eueuh kumaha. Manfaatkan pelayanan-pelayanan yang ada di Dinas Arsip. Kami punya namanya autentikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara. Kudu mayar? Enggak, gratis. Atau Pak, kita kalau manggil orang arsip kan jadi repot. Kudu nyuguhan iya, baliknya kudu ngongkosan. Nggak usah diundang orang arsip. Anda scan saja sendiri. Tuh sekarang bisa kan pakai HP. Nu penting minta berita acara ke arsip. Karena di berita acara nanti ada form yang tinggal diisi. Nama yang menyekatnya siapa, alatnya apa, dilakukan kapan, nomor seri alatnya, lalu bawa ke kami sudah dalam bentuk file PDF misalkan, bari uli, baliknya nggak baso di pawingnya, atau di sederhana atau di CCM, nggak perlu keluar uang. Berapa hari kemudian tinggal diambil. Lalu apakah filenya itu mau disimpan di Dinas Arsip? Boleh. Enggak apa, mau disimpan saja di sekolah? Enggak. Terus apakah itu sekarang boleh nggak buat masyarakat? Ini buat desa boleh. Kebayang sekarang Cianjur.
Inilah innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Yang meninggal sudah 260 lebih. Masih ada 150 lebih yang belum diketemukan. Saya tidak berharap yang 150 lebih itu juga meninggal. Mudah-mudahan meureun aya di pengungsian buah di mana. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi setelah beres memakamkan yang meninggal, setelah beres mengobati yang patah tulang dan lain sebagainya, lalu setelah beres yang namanya rumahnya di recovery, dibikin lagi rumah-rumah baru, baik itu hunian sementara maupun hunian tetap. Pertanyaan saya, eta dokumen masyarakat nu barudak aya di mana? Ijazahna aya di mana? Sekolah yang ambruk itu bagaimana dengan buku induknya? Lalu apakah itu tidak terjadi di kita? Bisa, Pak. Ya, makanya ada program mitigasi bencana. Kita termasuk daerah yang rawan dengan bencana seperti itu. Nah, sementara kita sudah tahu bahwa kita daerah rawan bencana, lalu kita juga sudah tahu sebetulnya kalau bencana ini yang bakal terjadi, dan kita juga sudah punya jawaban supaya kalau ini terjadi ada backupnya, ada pelapisnya, tapi oleh kita tidak dikerjakan, ampurannya ku bodoh-bodoh teuing kurang hirupnya. Itu tuh kira-kira. Kan sudah ada semuanya. Kenapa nggak kita manfaatkan? Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini saya titip. Mari kita rubah cara pandang kita. Arsip itu bukan buat Pak Kades. Arsip itu bukan buat Pak Camat. Arsip itu bukan buat kadis di arsip. Kadis itu bukan buat Ibu Bupati, Pak PLT Bupati atau siapapun, bukan. Tapi arsip itu memang untuk kita. Ya, sedikit lagi sekolah. Sekolah Panunggal tahun diakreditasinya, Bu. Ya, minimal 2 tahun sekali kan ya Pak, punya diakreditasi. Emang anu diakreditasi, anu dinilai naon? Bukankah dokumen? Emangnya budak tidak ngumpul. Woi, rek aya akreditasi. Yo 8 standar. Kudu kieu, kudu kitu kan enggak. Tetapi dilihat dokumennya. Dari dokumen itulah ketahuan 8 standar ini dijalankan enggak? Gitunya. Salah satunya misalkan punya perpustakaan. Pan ditanya, mana surat tugas dan kepala perpustakaan anak? Bukankah itu dokumen? Bukankah itu arsip? Ya, jadi selalu yang dinilai buat diri kita itu adalah arsip. Itu Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin membangun pemahaman, yakinilah oleh Bapak Ibu bahwa itu adalah untuk kita. Padahal orang kesadar kabeh Pak. Eta coba sok tanya ke masyarakat. Ibu, Bapak, lamun imah kahuruan naudzubillah. Imah laku. Lamun imah kahuruan, naon pertama kali diselamatkan? Nyawa Pak, bener. Sanggeus eta naon? TV lain, kulkas lain, terus naon? Dokumen Pak, jangan surat-surat. Bukan kayak arsip. Geus nyaho tapi lain di ayeuna gitu dibereskeun teh. Nungguan heula kahuruan. Nungguan heula banjir. Nungguan heula gempa bumi. Mudah-mudahan kita semua mulai memahami. Belum lagi tadi efek karena banyak orang dari luar yang meminta pelayanan lebih dibanding yang tadi. Ayo orang cari ini nama, ayo orang jejeruk nama, narima wae. Itu beda orang ke Mekah. Jadi beredaan ya, geus gieu surat tanah di Allah. Ulah gandeng, ulah protes gimana tanah haram. Kan itu nya banyak. Udah tadi beredaan ya teh. Nungguan orang jelema nu mere baksis banyak. Anu eta nu sodako eta teh. Ta orang Indonesia gitu. Ya, teu kabagian sare misalkan di tenda di Mina, geus eta mah geus bagian urang gitu istighfar we cenah gitu. Padahal kubu panitia menurut teledor, orang Cijeruk semuanya umumnya begitu yang asli, lebih menerima. Tetapi mulai sekarang, mulai banyak orang pendatang karena akses sudah terbuka. Kalau kitanya tidak berubah, Pak, bakal rawi jadi. Karena mereka mengukurnya dengan Jakarta. Mengukurnya dengan Jakarta. Di Kepalura, Hampura.
menandatangan AJB sebagai saksi gitunya, pasti mereka nanya berapa hari Pak. Kenapa? Karena di Jakarta ada standar. Mereka mau standar Jakarta sama dengan standarnya Cijeruk. Karena sekarang aksesnya sudah sama, sudah jadi satu. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya titip sekali lagi bahwa jangan pandang arsip ini untuk kami, jangan pandang arsip ini untuk desa, jangan pandang arsip ini untuk kecamatan, tetapi buat kepentingan kita, supaya tugas kita bisa dijalankan dengan sempurna. Gitu, ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, banyak sebetulnya yang masih ingin saya sampaikan, tapi kan mengingat waktu, masih ada dari Andri dan lain sebagainya yang nanti akan bicara. Paling titipan saya, tolong pelajari ini dengan baik. Tidak ada yang tidak bisa mengerjakan ini semua. Ya, namun ditanyakan karena arsip pelaku naon, artinya ya teh. Sama rada mau modelan gitu supaya rada gampang diingat pan aya arsip-arsip tak gitunya. Ya, supaya itu semua menjadi kepentingan kita. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kalau arsipnya sudah dikelola dengan baik, mudah-mudahan semuanya menjadi baik. Nanti dari Andri akan menyampaikan malah melaksanakan pelayanan yang namanya restorasi ya Pak. Naon restorasi teh ini partai Nasdemnya. Karena di daerah sini mah lebih cocoknya ke Perindo, bulan itu nyiin proyek tak gitu kira-kiranya. Walaupun lain saya lain bergerak kampanye Pak, saya tergeli kemana-mana ya. Jadi ini bukan itu, tapi yang namanya restorasi itu adalah proses perbaikan arsip yang rusak karena berbagai macam sebab ya Pak ya. Bisa lagi sempurna seperti awalnya, lamun tulisannya geus leungit mah tetap leungit. Kan anu tadina bolong kertasnya bisa rapi lagi. Ada kertas khusus ya yang diimpor dari Jepang ya Pak ya. Itu menggunakan itu. Ada, bisa dilayani. Nanti barangkali kawan-kawan dari Andri akan memberi penjelasan. Jadi di kami ada restorasi, perbaikan arsip. Aya oge rescue apa? Rescue arsip. Tapi lain tim SAR. Lamun tim SAR kan tidur pakai sarungnya. Apa bala zaman camping teh sarungnya di tibatan make nu ngaranna sleeping bag berat, minahan make sarung disambung sarungnya jadi panjang. Nah, tim SAR ngaranna tidur make sarung. Nah, kami ada rescue arsip, Senin kami akan kirim ke Cianjur. Kita akan turun dengan restorasi arsipnya bersama-sama dengan beberapa kabupaten kota yang lain. Kalau sekarang belum di Singaririwe, ayeuna makin we mencari korban dulu, menyelamatkan yang ada, sudah tenang baru kami akan ke sana. Karena banyak sekali lembaga pendidikan yang kena. Kami berpikir tentang bagaimana masa depan ini anak. Gitu. Kan buku induk Bu yang jadi dasar bahwa dia pernah bersekolah di sana. Ya, ijazahnya boleh hilang, tapi sebaiknya jangan hilang. Tapi buku induk sebetulnya adalah dasarnya, pondasinya. Nah, kalau di buku induknya tidak ada nama itu, walaupun dia punya ijazah, saat digugat menang pilkades, digugat kulawan, dan jadi masalah pidana. Jadi tidak main-main dengan itu semua. Buku induk kalau di sekolah, kalau di desa namanya buku C. Ya, kikitir bagi lama itu teh. Kikitir ya. Buku C desa ya. Jadi itu harus juga diselamatkan karena nggak ada sertifikat tanpa itu. Karena itu adalah alas hak. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Sekjam atau kawan dari Andri, terima kasih Bapak Ibu dari unsur pendidik, Bapak Ibu dari unsur desa, terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa memberi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Asalkan Bapak Ibunya mau betul-betul membuka hati bahwa ini adalah kepentingan saya. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggaris besi, kemudian alat berikutnya cutter Bapak Ibu. Pisau cutter.
Berikutnya adalah pemberat. Pemberat ini Bapak Ibu bisa menggunakan apa saja. Pakai ulekan juga boleh, tapi dibungkus pakai kain ya Bu. Kan biasanya ulekan nanti ada bekas sambal, cabai dan sebagainya gitu. Nah, nanti ya jangan pakai ulekan juga. Pakai sesuatu yang bisa, yang berat untuk membuat nanti arsi Bapak Ibu tidak geser-geser ketika dilakukan proses enkapsulasinya, ya. Kemudian ada namanya alat ini apa namanya Pak? Saya juga lupa. Sealer. Bapak Ibu nggak perlu beli yang gini, beli aja memotong kuku itu loh Bu. Itu fungsinya cuma kita pakai untuk supaya pinggirannya itu nggak tajam, ya lebih selain lebih estetis juga tidak tidak melukai kita lah Bu, ya. Itu alatnya ya Bu Ibu ya, alatnya. Dan bahannya ada plastik polyester, ya. Itu plastik ini Bapak Ibu bisa beli, bilang aja beli plastik polyester gitu. Di toko-toko ATK itu ada yang polyester karena dia ramah terhadap arsip Bapak Ibu. Kemudian ada lagi double tipnya macam-macam Bapak Ibu. Ada Keiko, Joico, Kenko, ada 3M. Nah, sekali lagi saya tidak di-endorse oleh 3M atau merek-merek yang saya sebutkan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya pribadi mengekapsulasi arsip saya memakai 3M Bu. Kenapa? Karena dia bagus. Ya. Tapi saya lagi nggak jadi jualan 3M ya ini Bu. Saya nggak lagi jualan 3M. Saya percaya merek itu bagus untuk mengekapsulasi arsip. Kemudian saya lupa sebutkan ada kain Bu, kain halus. Buat apa? Buat membersihkan plastiknya dari debu, membersihkan arsipnya dari debu, membersihkan plastiknya dari debu, dan juga nanti kita gunakan sebagai bantuan untuk mengeluarkan angin yang terjebak di dalam plastiknya. Bu, kelihatan nggak ya Pak Bu? Dari situ kelihatan nggak ya? Nanti bisa kita demokan atau mendekat saja, misalnya. Kalau mendekat takutnya lebih enak kalau kita mulai Pak. Siap. Pertama, fotokopi kita bersihkan dulu plastiknya Bapak Ibu. Searah ya Bu ya, searah, bersihkan plastiknya. Bersihkan pula arsip Bapak Ibu. Pasang di plastiknya, letakkan pemberat supaya arsip ini tidak goyang-goyang. Paling enak kenapa Bu? Salah satunya kenapa net ininya lurus Bu? Ya garisnya jelas lurus. Oh ini ada nih Pak. Kalau mau sekalian saya pakai arsip yang asli. Gambarnya Pak Dendi. Ya. Bersihkan arsipnya dari debu, karena walaupun nggak kelihatan ada debu, kemungkinan ada debu Pak Bu. Pasang, berikan pemberat supaya tidak goyang-goyang. Pemberat di sini apa Pak? Memang itu besi Pak. Memang besi pemberat memang. Itu bisa Pak pakai apapun bisa, yang penting datar ya. Kemudian rekatkan double tip, agak dilebihin ya Pak Bu. Kemudian ada jarak Pak Bu antara arsip dengan double tipnya, karena kita tidak ingin perekat ini mengenai arsipnya. Ya, ada jarak, diberikan jarak, berikan jarak. Kiri kanan semuanya. Empat sisi ya Bu ya, Pak Bu. Yang empat sisi diberikan ada berarti. Berikan celah Bapak Ibu. Harus ada celah, kenapa? Karena untuk mengeluarkan anginnya.
salah satu yang membuat arsip nggak bisa karena nggak ada angin, nggak ada laminatnya, nggak ada angin seperti itu. Ini untuk kasih keluar anginnya diagonal ya Bu ya. Kalau yang di bawah di sebelah kiri, di atasnya dari sebelah kanan. Ini untuk mengeluarkan angin. Kira-kira 1 mili ya Bapak? Masukkan anginnya ya Pak. Ya. Nggak usah terlalu lebar, tapi juga jangan terlalu sempit. Berikutnya, Ya, dikira-kira aja Pak. sama ya, prosesnya dibersihkan dari searah itu ya, biar nggak rusak plastiknya. Bersihkan Ditaruh di atasnya, di atasnya secara pelan-pelan, kemudian lepaskan pemberatnya Bapak Ibu. dipindah ke atasnya lagi. Nah, pindah pemberat supaya apa Pak Bu? Supaya tidak bergeser-geser juga plastik atasnya. Kemudian membuka double tipnya satu persatu Pak Bu, jangan langsung dibuka semua. Ambil, Sampai ya, menyamping, ataupun ke atas ya. baru direkatkan. Tekniknya gitu ya Bu ya. Terus selanjutnya di sebelah kanan. Jangan lu semua berarti Pak ya? Iya. Ini Pak. Oke. Itu kekuatannya. Pelan-pelan step by step. Nah, tarik. Rekat, Pak. Rekat. Untuk merekatkan arsipnya. Alon-alon. Iya, ngelilinnya ya Pak. Jangan sampai habis ya Pak ya, yang tidak terakhir. panas. Dan dia digeser, diangkat untuk membuka yang di bawah. Mudah dan murah Pak Bu. Semua orang bisa melakukannya Pak. Sama ya Pak ya. Asal mau melakukannya. Sudah tarik. Sama Pak ya. Pelan-pelan aja Pak. Angin biar keluar juga Pak. Selesai. Terus selanjutnya Arsip sudah terlindungi Bapak Ibu. Arsip sudah terlindungi. Tinggal kita rapikan sekarang. Ya, di luar berarti Pak. Kan dengan berarti nggak jadi mineral Pak. kalau motornya penggarisnya di dalam, takutnya ini kan kepotong. Kepotong, nggak kelihatan Pak. Jadi Oh iya, kalau cari penggaris besinya yang agak tebel ya Pak ya, karena kan khawatirnya meleset. dan cara pemotongannya pun kan tajam. Penggaris sama apa? Motor itu cutter yang kita beli penggaris cutter aja Bu. Jangan ragu. Dan sekali ya Bu ya, jangan 2 kali. Takutnya hasilnya kurang maksimal. Gunakan hal tersebut di keempat sisinya Bapak Ibu. Kalau penggarisnya nutupi arsipnya kan nggak ketahuan Pak Bu, sisinya di mana. Tapi kalau dari luar gini kan ketahuan garisnya ya. Tahu Pak. Itu alternatif kan. Metode enkapsulasi ini nggak cuma di Indonesia Pak. Jadi seluruh konservator di seluruh dunia itu mengenal selain metode restorasi dengan first line conservation, lining incising, lift Selesai ya, casting, Bapak Ibu ya. enkapsulasi. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah, ini kan tajam ya, dan juga biar manis. Kalau di rumah pakai potongan buku ya Pak ya. Potong. Kalau di sini kan tidak ada alatnya itu. Jadi ini manis. Kalau di rumah pakai cukup pakai potongan buku dan beres. Lebih bohai gitu, ya. Kan lakukannya. Ini sudah jadi. Baik, terima kasih Pak Tadi. Ada lagi mungkin yang mau? Contoh ya, Bapak Ibu. Biasanya kan kadang ada perubahan Pak, perubahan data itu bisa kita lakukan Proses pembukaan arsipnya. Kalau di lantai nggak bakalan bisa dibuka. Iya Pak, nempel. Ini enkapsulasi langsung. Ini patah ya Bu, kalau ditekuk dia patah. Kalau ini enggak. Ini kalau kebiasaan rendam air,
Ibu tinggal ngambil sendiri langsung kan, langsung dikeringkan pakai kipas angin. Setelah itu digosok lagi, lagi, enkapsulasi lagi, aman. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau praktek, monggo silakan. Ini saya kasih contoh lagi nih. Ini biar saya kerjain lagi. Sugandi. Sudah ada ya? Ini download materi. Udah. Ya, biar surat edarannya. Ya. Udah. Terakhir, pengolahan arsip. Pertama menciptakan arsip melalui TND. Kita ini gawe penyiaran arsip. Dan arsip SPJ, AD, SPJ bla bla itu tanda terima RT RW dan lain sebagainya, itu adalah arsip. Kita menciptakan arsip. Arsip, nah harus sesuai dengan ketentuan kode klasifikasinya, cara tata naskahnya, tata bahasanya, etika dan keserasian dan estetikanya itu harus diperhatikan. Terakhir, pemeliharaan arsip. Penyimpanan arsip, penyelamatan arsip, nah ada penyelamatan arsip, pemeliharaan arsip, gitu. Lanjut ke depannya penyusutan itu tadi tidak boleh asal pijen, ada JRA, jadwal retensi arsip, retensi itu jadwal usia arsip, ayaan 1 tahun, ayaan 2 tahun sesuai dengan perbu, kembali lagi ke perbu, gitu. Seperti keuangan yang strategis itu 25 tahun temenang lengit. Gitu kan di penyusutan arsip ke sana ada pemusnahan. Dan yang terakhir SKKAD yaitu pengamanan arsip. Terakhir tambahan, silahkan kepada teman-teman buka link kita JIKN SIKN. Nah, itu JIKN. Nanti bagi teman-teman yang kita lagi menayangkan hasil pemilu tahun yang lalu. Bagi teman-teman yang akan nyalek bisa lihat di JKN SIKN. Iya desa ini petana partai naon. Udah terekam di sana. Itu untuk publikasi, untuk edukasi, untuk penelitian JKN SIKN. Nah sekarang lagi digandrungi, silahkan kunjungi JKN SIKN milik Kabupaten Bogor. Gitu. Bagi teman-teman yang mau mencalegkan, jangan sampai ada caleg asup ke suatu desa tapi lain mayoritas suara partai eta. Itu kan bunuh diri, gitu ya. Sampai segitu ya Pak, gitu. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu. Titik Permendagri 83. Karena itu akan melegalkan semua produk arsip kita. Jadi sekarang itu arsip itu bukan benda kertas yang tidak terpakai, tetapi arsip adalah dokumen negara, hasil kinerja kita sebagai bentuk akuntabilitas. Kita memiliki arsip nggak di rumah? Punya ya? Mulai surat kelahiran, KTP, KK, surat nikah, surat tanah, ijazah. Nah, jangan sampai ada surat dari pengadilan agama ya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tolabul ilmi kita ini mendapatkan berkah Allah sehingga akan ada nilai manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke bahasa saya.